Kenapa ya? Di hidup ini, ada orang yang hidupnya itu jauh lebih baik daripada orang lain. Kenapa ada yang terlahir kaya dan yang lainnya harus berjuang dari nol? Apakah ini yang dinamakan adil atau hidup sebenarnya tidak pernah benar-benar adil? Di video ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kalian tanyakan dalam hati kalian, yaitu kenapa hidup ini tidak sama rata setiap orang. Dan yang lebih penting lagi, apa artinya bagi kita dan apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ini. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena kemungkinan konsep ini akan mengubah cara kalian berpikir mengenai kehidupan. Jadi sebenarnya hidup itu adil, tetapi tidak sama rata. Pertama, mari kita pahami tentang satu hal yang penting, bahwa hidup itu sebenarnya adil. Tetapi adil ini tidak berarti semua orang mendapatkan sesuatu hal yang sama secara rata. Banyak orang yang mengira bahwa keadilan adalah suatu kesamaan. Padahal sebenarnya keadilan itu tentang memberi sebuah kebutuhan, bukannya memberikan semua orang dengan jumlah yang sama. Coba kalian bayangkan tentang hal ini. Ada dua orang yang sama-sama kehausan. Yang satunya ini berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas, sedangkan yang satunya lagi sedang berada di rumah dengan duduk bersantai. Nah, di sini coba kalian pikir sendiri. Jika kedua orang ini diberi satu gelas yang sama, apakah itu adil atau tidak? Orang yang berjalan di bawah terik matahari itu pasti membutuhkan lebih banyak air. Nah, begitulah cara keadilan bekerja, memberikan sesuai konteks dan juga kebutuhannya masing-masing. Jadi ada cerita tentang sebuah guru yang memberikan permen kepada murid-muridnya. Setiap murid diberikan jumlah permen yang berbeda berdasarkan tugas yang mereka kerjakan. Beberapa murid dari kelas tersebut protes. Mereka bilang bahwa kenapa saya diberi lebih sedikit permen, sedangkan yang lainnya memiliki banyak permen tetapi sama-sama mengerjakan sebuah tugas. Dan guru itu pun menjawab bahwa kalian diberi permen yang berbeda karena kalian mengerjakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan juga waktu yang berbeda untuk mengerjakannya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu keadilan bukan berarti sebuah kesetaraan. Orang yang kalian kenal sangat kaya memiliki banyak uang karena berdasarkan usaha yang mereka keluarkan. Dia membangun sebuah tim, merekrut orang, dan juga menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mereka memiliki value yang bisa mereka tukarkan dengan uang. Berbeda dengan seorang karyawan, mereka hanya menyelesaikan problem kecil. Makanya mereka mendapatkan uang yang jauh lebih sedikit daripada pemilik perusahaan tersebut. Hal ini sama ceritanya dengan murid-murid tadi yang diberikan jumlah permen yang berbeda berdasarkan tugas yang mereka kerjakan dan juga lama waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi apa yang membuat hidup ini terlihat tidak sama rata? Setidaknya ada 3 faktor yang sering menjadi alasan. Pertama yaitu dari segi latar belakang. Kita semua dilahirkan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada juga yang lahir dari keluarga biasa saja. Dan tentunya ada juga yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi latar belakang ini adalah permulaan, bukan akhir dari sebuah cerita. Banyak sekali orang yang membuktikan bahwa mereka bisa mengubah hidup mereka walaupun mereka memulai dari bawah. Yang kedua yaitu pilihan. Setiap hari kita membuat keputusan yang kecil maupun keputusan-keputusan besar. Pilihan-pilihan ini perlahan pasti membentuk kehidupan kita. Contohnya ada dua orang yang memiliki gaji yang sama. Yang satunya memilih untuk menabung dan berinvestasi, sedangkan yang satunya lagi memilih untuk menghabiskan gajinya dengan hal-hal yang konsumtif dan juga memenuhi gaya hidupnya. Dalam 5 tahun, pasti hasil dari setiap orang ini berbeda, meskipun mereka memiliki gaji yang sama. Yang ketiga yaitu keberuntungan. Dan ya, keberuntungan pasti memainkan peran yang lumayan besar dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang berada di tempat yang tepat dan juga waktu yang tepat, dan pada akhirnya hidupnya berubah. Tapi keberuntungan ini bukanlah segalanya. Tapi keberuntungan pun perlu dimanfaatkan dengan kerja keras dan juga keputusan yang bijak. Kita ambil cerita contohnya Steve Jobs. Dia diadopsi oleh keluarga yang sederhana dan hidupnya juga tidak mudah. Tapi dia memanfaatkan apa yang dia punya untuk menciptakan sesuatu yang dapat mengubah dunia. Bahkan latar belakangnya pun yang sederhana bukan menjadi alasan dia berhenti di tengah jalan untuk mengejar mimpinya. Jadi setelah memahami hidup itu adil tetapi tidak sama rata, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menerimanya saja atau bagaimana? Jadi inilah 3 langkah yang mungkin kalian bisa ambil untuk menghadapi realitas ini. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Hidup ini jalannya unik. Dengan membandingkan diri, kalian hanya membuat diri kalian merasa lebih buruk. Berhentilah berpikir seperti itu, tapi berfokuslah pada kemajuan pribadi dan bukan pada apa yang orang miliki. Yang kedua yaitu bermain dengan kartu yang kalian punya. Ibarat bermain kartu, kita tidak bisa memilih apa kartu yang diberikan.
tetapi kita bisa memilih cara untuk memainkannya. Coba sekarang kalian lihat, apa sebenarnya yang kalian punya? Apakah itu bakat, waktu, ataupun koneksi? Lihat apa yang kalian miliki dan gunakan hal itu untuk menciptakan peluang yang baru. Jangan berfokus kepada apa yang tidak kalian miliki, tetapi fokuslah kepada apa yang kalian miliki. Misalnya koneksi orang tua kalian yang membantu kalian untuk mengembangkan bisnis yang mungkin kalian akan bangun ke depannya. Dan mungkin jika kalian berada di keluarga yang cukup berada, kalian mempunyai privilege untuk meminta modal kepada orang tua kalian untuk membangun bisnis. Dan tentunya hal itu akan lebih memudahkan kalian daripada orang-orang yang tidak memiliki privilege seperti itu. Yang ketiga yaitu bangun kebiasaan positif. Hidup mungkin tidak selalu memberikan kalian semua peluang yang sama, tetapi kalian selalu punya kontrol atas kebiasaan kalian sendiri. Kebiasaan seperti membaca, mencoba hal baru, atau mengelola keuangan dengan lebih bijak akan membawa kalian di level yang lebih tinggi. Kita ambil contoh lagi, misalnya pendiri KFC. Dia memulai bisnis ayam gorengnya pada usia 65 tahun. Dia tidak membandingkan dirinya dengan orang yang lebih muda, yang lebih sukses daripada dirinya ketika berada di usia yang sama. Tapi dia hanya fokus pada apa yang bisa dia lakukan dengan pengalamannya. Dan hasilnya, kesuksesannya dia dapatkan pada usianya yang cukup tua. Jadi kesimpulannya, pada akhirnya hidup memang tidak selalu terlihat adil. Tapi kalian harus ingat bahwa keadilan itu bukan tentang kesetaraan hasil, melainkan kesetaraan kesempatan dan bagaimana kita memanfaatkannya. Kalian mungkin tidak bisa menentukan dari mana kalian memulai, tetapi kalian bisa menentukan kemana kalian ingin pergi. Jadi berhentilah mencari alasan dan mulailah untuk menciptakan peluang. Karena sejatinya hidup ini memberikan keadilan kepada orang yang terus berusaha. Seperti kata Nelson Mandela, kita tidak bisa memilih masa lalu kita, tetapi kita selalu bisa memilih masa depan kita. Jadi mulai dari sekarang berfokuslah pada apa yang kalian miliki dan manfaatkan apa yang kalian miliki itu untuk mencapai tujuan hidup kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.